Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini antum sudah banyak sekali mendapatkan pelajaran tentang sejarah, yang ini merupakan hal yang penting, ya. Berapa banyak sejarah dikaburkan untuk kepentingan penguasa, berapa banyak, ya, generasi-generasi berikut yang tidak tahu sejarah yang dilakukan oleh para leluhurnya atau orang-orang yang baik. Ini karena sejarahnya dikaburkan. Mengenai sejarah ini, ya, mengenai kisah, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, tentang kisah banyak enggak? Tentang kisah ini banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mungkin lebih banyak dari ayat-ayatnya, ya. Lebih banyak dari ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mungkin hanya 300-an ayatnya. Dari 300 itu lebih banyak, yang paling banyak adalah tentang keluarga. Sampai saya udah kumpulkan ada 200-an ayat tentang keluarga. Mulai dari peminangan, perkawinan, melahirkan, mengasuh anak, menyusui, perceraian, ya, hubungan antar suami istri, siapa-siapa saja yang halal dinikahi, siapa yang haram dinikahkan, sampai hukum tolak, hukum waris, itu hampir 200 ayat. Selebihnya kira-kira 100 ayat itu tentang misalnya puasa 5 ayat cuman. Ya, tentang riba 4 ayat. Tentang makan yang diharamkan juga, ya, 4 ayat. Seperti itu. Tapi tentang sejarah ini banyak, tentang kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah ini banyak sekali. Di antaranya yang paling panjang adalah yang paling lengkap, yaitu kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada satu nama surah yang nama surah Al-Qasas. Al-Qasas arti kisah-kisah, jamak dari qissah, Al-Qasas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah, ya, yang ada dalam Al-Quran ini, la'allahum yatadhakkarun, agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Ini surah Yusuf saja yang terpanjang tadi itu lebih dari 100 ayat, 111 ayat, ya. Surah Yusuf. Belum surah Kahfi, ya.
di mana di situ disebutkan kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Dzulqarnain, ya. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Al-Abdus Saleh atau yang sering kita dengar sebagai Nabi Khidir, seperti itu. Nah, ini semuanya Allah berulang kali menceritakan tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh. Ini tiada lain adalah agar supaya kita mengambil pelajaran di sana. Dan di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini tentunya agak berbeda dengan kisah sejarah yang biasa ditulis oleh para pengarang, biasanya runut, ya, nama-namanya, lokasinya, waktunya, dan seterusnya dijelaskan. Tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu, ya, karena memang Al-Quran bukan buku sejarah, ya. Al-Quran bukan buku dongeng atau buku kisah. Al-Quran adalah buku kitab suci yang penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Kita lihat misalnya kalau kita baca surah Yusuf, ini kalau dibaca sampai akhir itu, ya, menarik sekali dan banyak pelajaran-pelajaran di sana. Di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil mubin." Ini awal surah Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat dari kitab yang begitu jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berakal, agar supaya kalian cerdas, agar supaya kalian pinter. Jadi diturunkannya Al-Quran di sini supaya kita jadi pinter, ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan hal ini, ya, ghafil. Di sini diceritakan bagaimana kemudian bercerita tentang Nabi Yusuf ketika bermimpi, ya, dan juga bagaimana ketika mendengar cerita Nabi Yusuf tentang isi mimpinya, ayahnya melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpinya ini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara kamu, ya. Fayakidu laka kaida, sehingga mereka nanti akan memperdaya kamu. Jadi khawatir Nabi Yakub kalau Nabi Yusuf menceritakan perihal mimpinya itu, ya. Di sini ada pelajaran tentang bagaimana mimpi itu memiliki takwil, ya. Ada Nabi kita Muhammad SAW menasihati kita kalau seorang bermimpi janganlah diceritakan kepada orang yang tidak bijak. Nanti mimpinya diterjemahkan, ditakwilkan yang tidak benar, ya. Jadi ceritakanlah mimpi kamu itu, ya, kepada orang yang bijak, yang bisa memberikan nasihat, seperti itu. Kemudian diceritakan juga dalam kisah ini bagaimana keirian, hasudnya saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, saya tidak bacakan secara keseluruhan bagaimana, tapi ibrah-ibrah di sana banyak sekali, ibrah di dalam kisah Nabi Yusuf ini.
Jadi berbeda dengan kisah sejarah. Kalau buku-buku sejarah ya paling kita dapat seperti itu. Tapi kalau di dalam Al-Quran kisahnya itu setiap ayat itu pasti ada makna dan ada hikmah di sana. Salah satunya di sini yaitu bagaimana diterangkan tentang sifat hasud ini, sifat dengki, iri. Itu ternyata bukan saja menghinggapi orang awam, bukan saja menghinggapi ya rakyat biasa, akan tetapi sifat hasud ini juga menimpa kepada siapa saja, termasuk di sini adalah anak-anaknya Nabi. Ya, anak-anaknya Nabi Yusuf ini, anak-anak Nabi Yakub, ternyata dia iri dengan Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Ini terungkap dengan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang mereka. Apa katanya? Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ya. Ingatlah ketika mereka mengatakan Yusuf, idz qalu la Yusufu wa akhuhu, Yusuf dan saudara ini kok dia lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah orang-orang yang kuat. Ini saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam ini merasa iri, ya. Mereka adalah sebenarnya kakak-kakaknya yang tertua, ya. Mereka iri kepada Nabi Yusuf dengan mengatakan, kan kita ini pemuda-pemuda yang kuat, kita ini bisa bekerja, bisa membantu orang tua kita. Nabi Yusuf masih kecil, kok dia lebih disayang daripada oleh ayah kita daripada kita. Padahal dulunya juga mereka itu waktu masih kecil ya tetap disayang oleh orang tua mereka. Akan tetapi inilah biasa ya sifat dengki ini. Nah, kalau setan sudah menghembuskan, mengkobarkan sifat dengki ini menjadi berbahaya, ya. Sifat dengki ini juga pernah menimpa kepada anak Nabi Adam juga. Bagaimana Qabil dengki terhadap Habil sehingga dibunuh itu saudaranya. Ini juga kejadian dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka dengki, iri kepada Nabi Yusuf, dan mereka juga nyaris membunuh Nabi Yusuf dengan mereka ceburkan ke dalam sumur, ya. Itu tujuannya awalnya membunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Banyak lagi kisah-kisah di sini. Kisah juga bagaimana Nabi Yusuf dipenjara. Bagaimana ya, ini menunjukkan tidak semua orang yang masuk di dalam penjara itu dia orang yang hina, orang yang bersalah seperti itu. Ya, ada kalanya penguasa yang zalim ya memenjarakan orang yang baik. Seperti tadi juga diceritakan bagaimana Buya Hamka dipenjara dulu. Dulu juga banyak lagi ulama-ulama ya yang sering dipenjara. Di antaranya juga Sayyid Qutb ya, sama ya, dipenjara bahkan sampai dihukum gantung. Dan di penjara itu pula dia menghasilkan karya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Fi Dhilalil Quran, yang begitu indah dia punya tulisannya. Itu dikarang di dalam penjara. Dikarangnya bukan pakai kertas yang bagus, kertas putih. Dia mengarang, menulis dari kertas-kertas bekas makanan yang dikirim, pinggiran koran. Tapi ya, hasilnya begitu masya Allah. Ini karena
orang yang baik, orang yang mukhlis, orang yang bersih hatinya, berinteraksi dengan Al-Quran, menghasilkan karya yang indah. Ini juga disebutkan dalam kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam dipenjara oleh penguasa waktu itu. Juga ada peristiwa lagi bagaimana Nabi Allah Yusuf ini dipelihara oleh penguasa Mesir, diangkat anak, dan kemudian ya, istri dari penguasa tersebut tertarik kepada ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Akan tetapi dengan keteguhan imannya, ini merupakan gambaran, merupakan contoh bagaimana seorang ya, ketika digoda oleh wanita bangsawan, wanita yang cantik ya, memiliki kedudukan, dia tetap tegar. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini dalam ayat 24 dari surah Yusuf diterangkan bagaimana walaqad hammat bihi, sungguh Zulaiha sudah berminat untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Ya, ini suka diartikan mau Nabi Yusuf juga berminat dengannya, ya. Yang sebenarnya adalah ya, bagaimana Nabi Yusuf menghindar dari hal tersebut dan hampir saja mencelakakan mendorong si Zulaiha itu. Ya, namanya di sini enggak Imratul Aziz saja. Jadi bagaimana Nabi Yusuf menghindari dari godaan Imratul Aziz tadi sampai keluar wastabaqal bab. Ya, dia keluar menuju pintu. Dan kemudian ditarik bajunya ya, dari belakang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh adalah si Imra'atul Aziz tadi, bukan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini merupakan gambaran bagaimana seorang mukmin yang mukhlis, yang istiqomah ketika menghadapi godaan yang begitu dahsyat ya, dari seorang wanita yang cantik yang memiliki kedudukan, dia tetap tegar. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat realistis ya, yang sangat otentik sampai saat sekarang. Kemudian di sini juga ada cerita yang sangat menarik bagaimana ketika Nabi Yusuf sudah mendapatkan kedudukan, dan juga bagaimana dia mengundang keluarganya supaya datang ke Mesir. Ketika keluarganya sudah datang dan orang tuanya didudukkan di singgasana. Kemudian mereka semuanya sujud tersungkur. Ya, di sini sujudnya bukan sujud menyembah, ya, sujud penghormatan. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini ibrah, artinya kalau orang kita menunduk pada seorang hormat, ya, jangan langsung dibilang oh musyrik nih. Enggak. Ya, kalau dia menghormat bukan ya menyembah, itu jangan sembarangan dikatakan musyrik ya. Suka ada adat kebiasaan kan di orang Jawa, dia hormat cium dengkul orang tuanya, jangan dibilang oh nggak boleh nih musyrik. Bukan, itu adalah penghormatan. Ini ibrahnya dalam contohnya mana? Contohnya itu dalam Al-Quranul Karim ya,
ya, bagaimana anak-anaknya Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yakub, sujud penghormatan bukan menyembah, ya. Dan bagaimana juga kelapang dadaannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf menceritakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dia mengatakan kepada ayahandanya, hai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku yang dahulu. Itu bagaimana Nabi Yusuf kan bermimpi di awal surah, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, sungguhnya aku melihat, aku bermimpi melihat 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara, 11 bintang, kemudian matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku. Ini bagaimana artinya, ini takwilnya bagaimana Nabi Yusuf yang berkuasa dan saudara-saudaranya itu ya di bawah kekuasaannya, seperti itu. Yang anehnya lagi yaitu yang bagaimana digambarkan kelapangan Nabi Allah Yusuf ketika menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Kan Nabi Yakub dibilang katanya ketika Nabi Yusuf setelah diceburkan ke dalam sungai, ke dalam sumur, kemudian mereka mengambil bajunya itu, bajunya Nabi Yusuf dilumuri dengan darah hewan. Ya, dikatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ketika kami sedang bermain, Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Nah, cerita ini kan adalah cerita yang tidak benar. Inilah diceritakan kemudian kisahnya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir dan dia dudukkan kedua orang tuanya di singgasana. Nabi Yusuf berkata, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Dia mengatakan, wahai ayahanda, inilah takwil dari mimpiku yang dahulu. Allah telah membuktikannya, merealisasikannya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan Allah Subhanahu wa taala telah berlaku baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa bikum minal badwi, dan mendatangkan kalian dari kampung. Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, setelah bagaimana setan telah ya membujuk kami sehingga ya terjadi perselisihan ya antara aku dan saudara-saudaraku. Jadi padahal yang berbuat salah udah jelas-jelas saudaranya ingin membunuh dia, tapi nggak disalahkan itu, ya karena saudaranya sudah minta maaf. Ya, Nabi Yusuf nggak ungkit-ungkit, ini saudara saya ini memang ingin melakukan pembunuhan kepada saya dulu, enggak. Malah yang disalahkan siapa? Mimba di an-nazagha syaitan, bagi syaitan lah telah merusak hubunganku dengan saudaraku. Jadi nggak disalahkan. Inilah kelapangannya Nabi Allah Yusuf, ya. Sehingga ketika para saudaranya itu meminta maaf, Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikum, ya, nggak perlu kalian kami tidak akan mempersalahkan kalian, ya. Itu begitu lapang dadanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan ini juga kisah ini diteladani oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW memiliki kekuasaan. Kalau andai kata Rasulullah ingin membalas semua orang-orang musyrik pada waktu itu yang pernah menyakiti beliau, gampang saja.
Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu illa kama qala Yusuf alaihissalam. Ya, la aqulu illa kama qala al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Aku tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali apa yang dikatakan oleh seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang mulia, anak dari seorang yang mulia. Maksudnya Nabi Yusuf, Ibn Yaqub, ya, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yaitu apa yang dikatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Saya tidak perlu mempersalahkan kalian hari ini. Allah meniscaya akan mengampuni kalian. Itu ucapan Nabi Allah Yusuf, dan ini dipraktekkan oleh Nabi ketika Futuh Mekah dengan ucapannya, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian itu bebas, ya. Enggak dibalas sama Rasulullah SAW. Ya, ini adalah merupakan beberapa ibrah dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, terutama sekali dalam surah Yusuf ini. Dan banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran, hendaknya kita pelajari dan kita ambil ibrah dari sana. Karena ini, ya, tujuannya Allah menceritakan hal ini bukan untuk dongeng tidur, tapi adalah agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.